Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur serta rasa syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah wajib sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kepada siang hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah salat Jumat beserta keluarga besar muslim semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi soft depan yang masih kosong, dan bagi para jamaah yang masih di area dalam masjid serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta khusyukan ibadah salat Jumat pada kali ini. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program DKM, salah satunya yaitu belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya bisa hadir setiap pagi pada Kamis mulai jam 8 pagi. Kemudian dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da sholat zuhur di tempat masjid kita ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti saluran lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2024 sebesar Rp41.641.355. Saya ulangi, Rp41.641.355. Pemasukan bulan ini yaitu Rp2.251.000 dan pengeluaran bulan ini sebesar Rp2.900.000. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat kali ini tanggal 19 Juli 2024. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Aryadana, pembaca maklumat Jumat kali ini dengan saya sendiri. Untuk khotib dan imam sholat Jumat yaitu Al-Ustadz Abdurrahman MPD dengan tema larangan judi online, yang alhamdulillah khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salah satu lembaga survei internasional, saya tidak perlu menyebut namanya, menempatkan Indonesia ini pada peringkat pertama pengguna judi online di bawah negara Kamboja dan Vietnam. Total orang yang melakukannya kurang lebih di situ disebutkan 211.000 orang kurang lebih. Jadi Indonesia, negara kita, juara satu pengguna judi online. Kesimpulannya begitu.
Data yang kedua, jamaah sekalian, berbeda dengan data survei dari lembaga internasional ini, dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Disebutkan bahwa pengguna judi online Indonesia itu sebanyak kurang lebih 2, juta orang dari 200 juta manusia di Indonesia. Ini data jemaah sekalian. Terlepas dari orang-orang yang melakukan judi online ini lalu menjadi korban, lalu negara ingin memberikan bansos, itu urusan lain. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pengguna judi online ini sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Karena pada kesimpulannya bahwa rakyat Indonesia ini pengen kaya dengan cara instan. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, jadi rakyat kita, bangsa kita mungkin karena lemahnya iman, lemahnya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi mungkin tahu hukumnya tapi tetap dilakukan, atau mungkin bisa jadi karena memang mentok begitu kan, apalagi nih, sehingga dia ingin mengambil jalan instan, maka mereka melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, zaman dulu kita, ya zaman saya mungkin masih SD, saya tahu yang namanya judi itu, judinya judi dingdong. Tahunya saya dulu begitu. Jadi kelihatan orang main judi. Kalau sekarang orang main judi nggak kelihatan. Kalau dulu mungkin kita bisa ngeliat nih, oh ini tempat orang main judi ini, kelihatan. Karena ada alat-alatnya. Makanya kepolisian cepat nangkepnya. Nah kalau sekarang judinya luar biasa, menggunakan handphone yang ada di kita punya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang bilang gini, Ustaz, saya cuma main 200-300. Saya nggak sampai berjuta-juta enggak. Saya cuma main 200-300. Ya kalau 200 tiap hari kan ditumpuk jadi banyak juga. Ya kan? Saya cuma iseng saja Ustaz. Ya awalnya mungkin iseng. Tapi yang namanya judi ya begitu. Perbuatan syaitan itu kan selalu memberikan angan-angan. Begitu kan? Ayo tambahkan. Gitu kan? Tambahkan. Hingga pada akhirnya ini menjadi satu kerugian yang sangat besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka judi online, ya, apapun itu jamaah sekalian, mau online mau offline, itu hukumnya haram, hukumnya berdosa. Kenapa? Karena itu merugikan dirinya, menzolimi dirinya, dan juga menzolimi orang yang berada di sekitarnya, terutama anak dan istrinya. Kalau yang sudah punya keluarga. Kalau yang belum punya keluarga, ya dia akan merugikan keluarganya sendiri. Jangan sampai kita mengatakan duit gua, duit gua, apa urusannya dengan antum? Begitu, ya kan? Duit saya, handphone saya, harta saya, apa urusannya dengan antum? Apa urusannya dengan Anda? Begitu. Maka jamaah sekalian, sebelum terlambat, maka berhentilah bermain judi online ya. Mudah-mudahan, kalau dulu kan kita judinya judi porkas, pasang nomor togel, begitu kan? Lalu kita tungguin itu semalam 2 malam begitu kan, sampai mimpi seminggu baru dapat angka. Kalau keluar angkanya, girangnya luar biasa. Kalau kagak keluar angkanya, menangisnya luar biasa. Penasaran, akhirnya pasang lagi. Penasaran, pasang lagi. Penasaran, pasang lagi. Itu kalau dikumpulin jamaah sekalian, uang-uang judi online itu bisa jadi kita bisa beli rumah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama tuh Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, diharamkan kepada kalian minum minuman keras. Wal maisiru, berjudi. Begitu ya. Jadi minum minuman keras dengan berjudi itu tarafnya sama. Wal ansobu, begitu kan, berkurban untuk berhala. Ya, itu zaman jahiliyah begitu. Ya, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijzum min amalis syaitan. Jadi judi, minum minuman keras dan lain tadi yang disebutkan, itu Allah menyebutnya min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Makanya wajar jika manusia melakukan maksiat, dia bahkan lebih syaitan daripada iblis itu sendiri. Tapi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih malaikat daripada malaikat itu sendiri. Makanya manusia ini unik nyaman sekali. Enggak ada yang tengah-tengah. Dan memang amal kita ini balasannya enggak ada yang tengah-tengah. Enggak ada tuh kaki kanan di sebelah di neraka, kaki kiri di sebelah di surga, enggak ada. Anak pengennya masuk surga di akhirat itu tengah-tengah, Ustaz. Enggak ada. Manusia itu unik jamaah sekalian. Ya, dia cuma dua pilihan, di neraka atau di surga. Nggak ada tuh kaki kirinya di neraka atau kaki kanannya di surga, nggak ada. Yang paling menarik dari ayat ini adalah kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Murid saya pernah nanya, Ustadz, kenapa gitu ya? Orang yang suka berjudi, orang yang suka minum khamr, Allah menyebutnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Orang yang beriman. Dia punya kesimpulan begini. Berarti kalau begitu yang suka main judi, yang suka main minum-minum khamr itu kebanyakan orang yang beriman. Tapi saya melihat orang-orang kafir itu jauh lebih banyak dari itu. Maka jamaah sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah ingin memastikan hambanya yang bernama orang-orang beriman ini tidak melakukan perbuatan amal syaitan yang tadi. Judi, minum-minum khamr, ya, mengundi nasib. Ya, ini karena ini perbuatan syaitan. Judi online begitu kan? Sudahlah. Teman-teman, saya ngajak nih. Kalau di HP antum ada aplikasi judi online, sudahlah, di uninstall saja. Meskipun kita ada yang jawab, saya cuma main 200 aja Ustaz. Enggak sampai yang berjuta-juta. Dan sampai saat ini belum ada kerugian yang saya dapat. Iya, belum ada kerugian, tapi dosa antum makin banyak. Gitu. Jamaah sekalian. Jadi min amali syaitan fastanibuhu, perintah Allah, ya, maka jauhilah. Itu jamaah sekalian, tinggalkan. Ya, Allah ingin memastikan Allah ini sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir itu mah terserah dah, ya, Allah nggak menyebutnya di ayat ini. Orang-orang kafir dia mau main judi, dia mau minum khamar, dia melakukan maksiat, dia mau melakukan apapun terserah. Karena tidak ada keterikatan dalam dinul Islami. Tapi kalau orang Islam yang pengen diselamatkan di dunia wal akhirah, maka dia harus ada syaratnya. Syarat-syarat diantaranya ini salah satunya. Jauhilah oleh kalian minum minuman khamar, ya, berjudi, karena ini min amal syaitan, perbuatan syaitan. Dia tidak ingin
hambanya yang sudah tunggang-tungging, begitu kan? Sholat 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, 17 rakaat, tunggang-tungging, begitu kan? Ujung-ujungnya dia masuk neraka. Allah nggak pengen yang begini-begini. Allah nggak kepengen. Ya, coba dah. Kita udah bayar zakat besar gitu kan. Kita udah sodako banyak begitu kan. Kita udah puasa lapar dari pagi hingga sore. Ujung-ujungnya kita dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk neraka. Gara-gara main judi online. Naudzubillah, semua naudzubillah. Rugi kita. Sangat rugi. Maka di kalimatnya, ya kalimat yang terakhir itu, ketika Allah memerintahkan fajtanibu, jauhilah perbuatan ini, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bukan main judi online. Orang yang beruntung itu bukan minuman khamar. Orang yang beruntung itu bukan ya melakukan maksiat. Justru orang yang beruntung itu adalah menjauhi perbuatan minuman khamar, menjauhi perbuatan judi dan segala macamnya. Kalau orang Arab jahiliyah dulu ya mas sekalian, orang main judi, nih, orang jahiliyah dulu nih, main judi itu nggak kayak kita. Orang Arab jahiliyah itu dia kalau main judi itu dia siapkan kantong begitu kan, dan disiapkan panah. Setiap panahnya dikasih nama yang main judi. Lalu dibeli unta yang sangat besar. Yang keluar diambil satu, ya kayak orang main arisan. Arisan itu sebenarnya juga bagian dari azlam, al-maisir. Diambil satu, lalu keluar namanya si fulan. Yang nggak keluar harus bayar. Begitu dulu orang jahiliyah. Cuma uniknya orang jahiliyah dulu jamaah sekalian, yang keluar ini ya namanya keluar nih, Abdurrahman misalnya. Itu ontaknya bukan buat dia. Ontaknya disedekahkan kepada faqara wal masakin. Itu orang jahiliyah Mekah zaman dahulu. Meskipun ada sebagian mereka melakukan perjudian untuk memperkaya diri. Tapi jahiliyah orang Mekah itu dulu, ya ini orang Mekah nih. Luar biasa. Masa jahiliyah itu begitu mereka berjudinya. Berbeda dengan kita ya. Kita kepengennya kaya dengan cara instan. Maka dalam mimbar yang mulia ini saya ingin mengajak jamaah sekalian. Saya nggak tahu tuh judi online itu dia pasang berapa, saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu itu aplikasi atau gimana lah, judi slot atau gimana lah. Tapi yang jelas itu termasuk bagian dari perjudian. Jadi jangan install aplikasi itu jamaah sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Kalau pernah, saat anak pernah ya sudah dihapus, lalu beristighfar, minta maaf sama Allah, lalu bertobat, dan jangan melakukan hal itu dengan kelakuan yang sama. Bertobatlah kita kepada Allah. Semoga dengan mungkin kita dulu pernah judi online ya, tibang 100.000, 200.000, ya mungkin juga ya apa zaman sekalian ya, cobalah. Lebih baik kita bekerja, beramal solih, keluar keringat kita, begitu kan? Lalu keringat itu jadi gaji, bukan daging ya, gaji, pendapatan. Lalu kita bawa ke rumah kita, dan gaji ini halal, dimakan oleh anak istri kita, berkah. Orang berkah itu jarang ke rumah sakit. Orang berkah itu sehat terus. Orang berkah itu meskipun hartanya sedikit, dia merasa cukup, tenang. Orang yang gak berkah itu adalah hartanya mulai sedikit, perasaannya gak tenang. Aduh, kita tinggal 50.000 nih, gimana ya? Itu tanda-tanda orang yang gak berkah tuh. Saya cuma bisa bilang begitu kan. Dari rekening kita tinggal 50.000 nih mah, gimana ya? Kalau antum khawatir, artinya itu belum berkah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan keberkahan pada keluarganya, harta yang dibawanya adalah harta yang halalan, thayyiban, sedikit dia punya harta, tenang.
tenang, insya Allah. Mudah-mudahan. Dia bilang gini, kalau sumur itu mulai mengering, itu tandanya air mata air akan segera muncul. Begitu jamaah sekalian, ya, jangan habiskan harta kita dengan perjudian. Naudzubillah. Ya jangan jamaah sekalian. Karena kalau kita begitu, ya ini akan merugikan diri kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan semoga Allah senantiasa memberikan kesadaran dan memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih melakukannya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi karim amin sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istau sufufakum fa inna tasata sufu min tamamis salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha wa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu likhubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طيب. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.